Halo teman-teman, selamat sore menjelang malam. Saat ini aku ada di Stasiun Malang Bangunan Baru. Jadi stasiun Malang ini punya dua pintu keberangkatan, ada Stasiun Malang Kota Baru Bangunan Lama dan Malang Kota Baru Bangunan Baru. Nah, ini aku ada di bangunan barunya di Jalan Panglima Sudirman dan akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api yang bisa dibilang super duper upgrade dari sebelumnya. Yang sebelumnya menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub, kursi hadap-hadapan 80 tempat duduk. Kini di-upgrade menjadi ekonomi new generation, yang dimana ekonomi ini bisa dibilang setara dengan kelas eksekutif, ekonomi rasa eksekutif lah bisa dibilang gitu, yang diproduksi langsung oleh PT Inka atau pabrik kereta api yang ada di Madiun. Jadi bukan modifikasi lagi, melainkan kereta baru ini teman-teman. Ya, ini adalah perjalanan kereta api Majapahit Ekonomi New Generation. Seperti apa perjalanan naik kereta api Majapahit New Generation, dan hari ini adalah perdana perjalanan dari Kota Malang dan perjalanan pertama juga untuk kereta api Majapahit Ekonomi New Generation. Seperti apa perjalanannya, ikuti terus videoku sampai selesai. Nanti kita review ya. Suasana stasiun Malang sore menjelang malam ini terbilang cukup sepi ya, karena keberangkatannya hanya kereta api Majapahit aja dan kereta api lokal mungkin. Tapi lokalnya itu setelah kereta api Majapahit. Dan untuk stasiun Malang Bangunan Baru ini terbilang cukup lengkap untuk fasilitasnya. Di sini ada toko-toko menjual oleh-oleh, terus di sebelah sana itu ada minimarket. Nah, itu Indomaret ya. Terus di sebelah sini itu ada loket. Nah, ini loket untuk pembelian tiket secara gusio yang dimulai dari 3 jam sebelum keberangkatan atau pembatalan dan perubahan jadwal tiket. Terus di sebelah sini ada tempat check-in counter, tempat mencetak tiket dari bentuk kode booking ya. Sebenarnya nggak cetak ini pun nggak masalah, bisa menggunakan fitur e-tiket ataupun face recognition yang ada di situ tuh. Nah, ini bisa langsung scan wajah aja tanpa cetak tiket dan tunjukin identitas, tapi persyaratannya harus registrasi terlebih dahulu. Dan di sini juga ada papan informasi mengenai informasi kereta api. Nah, ini kereta api Majapahit sudah diperbolehkan boarding nih dan tersedia di jalur 3. Oke, ini tiba-tiba dapat takjil gratis walaupun nggak ikut puasa ya, dibagi juga sama teman-teman sahabat kereta dari Surabaya ini Mas ya? Ya, Surabaya Mas. Oke, terima kasih ya. Jadi kereta api Majapahit ini adalah kereta api yang memiliki rute dari Malang ke Jakarta Pasar Senen via jalur utara Semarang. Jadi rutenya dari Malang, Kediri, Madiun, kemudian ke arah Solo Jepres, dari Solo Jepres belok ke kanan ke arah Semarang, terus full jalur utara hingga Jakarta via Cirebon. Nah, kereta api Majapahit ini memiliki pendahulu, yaitu kereta api Senja Kediri, yang dimana rutenya pastinya dari arah Kediri menuju ke arah Jakarta, yang mulai beroperasi di tahun 2009 ya kalau nggak salah. Terus kemudian sempat diperpanjang ke Tulungagung hingga diperpanjang ke Malang di tahun 2011 atau 2012, sebelum akhirnya berganti nama menjadi kereta api Majapahit. Nah, sebelum menjadi Majapahit, kelasnya itu dulu full kelas bisnis. Nah, saat menjadi kereta api Majapahit, berubah menjadi ekonomi terbarunya PT Inka pada masa itu, yaitu ekonomi Kemenhub yang dipakai Majapahit sebelum menjadi ekonomi New Generation ini. Dan akhirnya hari ini 25 Maret kereta api Majapahit resmi berganti rangkaian menjadi ekonomi New Generation versi PT Inka atau ekonomi New Generation terbaru ini. Jadi bukan modifikasi lah. Nanti kita review seperti apa ekonomi New Generation versi PT Inka. Oke, karena sudah mendekati jam berangkat, mungkin langsung masuk aja ya, pakai face recognition ini aja, praktis. Oke, karena sudah punya kode booking, jadi bisa masuk pakai face recognition. Majapahitnya ada di jalur 3. Nah, ini akses ke peronnya lewat Skybridge. Jadi aman nih teman-teman, nggak lewat rel sekarang ya. Nah, di sini area ruang tunggu stasiun Malang yang bangunan baru. Lihat di sini banyak kursi tersedia. Ada juga kursi pijat. Terus di sana itu ada ruang khusus untuk penumpang kereta api luxury seperti kereta api Gajayana Luxury ataupun Brawijaya Imperial ya.
Terus di sana ada toilet juga, toilet dan musola. Nah, seperti ini. Megah banget stasiun Malang. Terus di sini ada dispenser untuk mengisi air. Misal teman-teman bawa botol nih, bisa ngisi air di sini, bisa refill. Terus di sini ada area bermain untuk anak. Misal bawa anak kecil nih, bisa diajak main di sini sebelum keberangkatan kereta. Nah, ini kita bergerak ke rangkaian Majapahit. Tuh, rangkaiannya sudah tersedia. Ya, menggunakan rangkaian ekonomi New Generation dan pakai stiker ya. Stiker edisi Natal tahun baru. Kita langsung mendekat ke rangkaiannya yuk. Oke. Ekonomi 1, Mas. Ekonomi 1 di mana? Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung ke ekonomi 1 yang aku naiki. Ini dia ekonomi 1. Oh, ternyata ada bagasinya, teman-teman. Jadi nggak langsung ekonomi 1 ya. Nah, ini ekonomi 1. Cara mengetahui tandanya ini dari sini nih. Ekonomi 1 KA Majapahit. Oke, nggak pakai lama, langsung kita review yuk. Nih, sudah kelihatan dari luar seperti apa interiornya. Nah, yang paling beda lagi ini nih, pintunya otomatis, teman-teman. Kita coba ya, pakai tombol nih. Nah, dulu nolak. Meh gagal. Oke, kayaknya agak bermasalah ini pintunya ya. Langsung kita masuk. Nah, area kabinnya juga otomatis. Dan inilah ekonomi New Generation KA Majapahit. Oke, seperti inilah interior ekonomi New Generation KA Majapahit. Ini kursinya ya. Ini kursinya lebih tebal dari ekonomi New Generation yang modifikasi. Tuh, tebal banget. Tuh. Tebal nih. Terus di sini semacam ada lekuan ya. Buat ngepasin badan, buat istirahat juga enak. Terus untuk bagian atasnya juga sedikit melengkung untuk kepala. Terus di bawah sini ada armrest untuk pemisah antar penumpang, dan kursinya ini berreclining seat, jadi bisa direbahkan. Jadi ini bisa rebah ke belakang. Terus juga untuk kursinya ini bisa diputar, teman-teman. Bisa diputar, jadi kursinya ini searah semua ya dengan perjalanan kereta api. Nggak ada kursi mundur di ekonomi New Generation KA Majapahit ini. Coba kita putar ya. Ada pedalnya di bawah. Nah, kita coba putar. Nah, seperti ini jika diputar ya. Memang tengah-tengahnya ini sempit, mungkin tidak didesain untuk berhadapan ya, didesain untuk searah semua. Nah, seperti ini. Coba kita putar lagi. Oke. Terus jika kita duduk, ini di sini ada kantung ya. Terus untuk di bawah sini, ini terbilang agak mentok ya, ketimbang yang modifikasi. Kalau modifikasi kan ininya kan los gitu. Ini kok kayak agak mentok gitu, loh. Gak bisa selonjor full. Maksudnya kalau selonjor itu kayak terbeban pentokan bawah. Harus kayak gini. Nah, ini mungkin minusnya ya. Terus di sini ada colokan. Ini colokan universal, jadi bisa dibuat
oleh semua negara, entah itu Asia, Eropa. Jadi dibuat colokannya kayak gini nih. Ada 2. Terus juga di sini ada port USB. Ini port USB, USB-nya di sini ketutupan. Nah, ada USB biasa dan USB Type C. Ini USB Type C dan biasa. Terus ini apa ini ya? Oh, untuk pengaturan volume ini headset. Jadi kalau teman-teman bawa headset pengen dengerin musik di kereta ini, tapi musiknya di setel full sih ini. Jadi sama aja, nggak usah pakai ini. Terus apa lagi ini? Tirai jendela, bukannya tinggal gini. Wah, agak lambat ya. Terus di sini ada gantungan. Nah, ada gantungan. Terus untuk kursi ratapan, sepertinya nggak terlalu ratapan ya kalau misalkan dapat space yang kayak gini. Atau nggak terlalu ratapan ya. Terus di sini ada monitor untuk informasi. Di sini ada tulisan ekonomi 1 KA Majapahit. Terus larangan-larangan, jam, suhu. Nah, ini suhu 20 derajat, tapi ini dingin banget teman-teman. Bukan 20 derajat Celcius. Terus di sini semacam ada pemberhentian kereta api Majapahit mulai dari Malang terus hingga Jakarta Pasar Senen. Nah, itu dia. Terus ini ada yang hijau-hijau ini buat penanda toiletnya terisi atau enggak. Kalau hijau toiletnya kosong, kalau merah toiletnya terisi. Ada CCTV juga. Mantap. Terus itu artinya ada informasi mengenai kondektur. Mantap. Terus satu lagi di sini ada semacam tatakan yang fungsinya untuk menaruh barang-barang ya. Jadi sudah nggak ada meja yang di atas top kontak kayak gini, sudah nggak ada. Diganti kayak gini. Ini juga ada semacam penahannya. Kalau misalkan naruh gelas di sini aman nih. Jadi nggak takut jatuh. Untuk nomor sarana ekonomi 1 yang aku naiki K302401. K3 ini kode untuk kelas ekonomi dan sejenisnya. 0 ini tanpa penggerak, jadi harus ditarik lokomotif. 24 ini tahun mulai dinasnya tahun 2024 atau tahun produksinya. 01 urutan yang pertama. Ini ekonomi 1 urutan sarananya yang pertama nih. Diproduksi oleh PT Inka Madiun yang ada di Indonesia, di Jawa Timur nih teman-teman. Memproduksi rangkaian ekonomi New Generation ini. Pemasangan lokomotif kereta api Majapahit yang kabarnya berstiker nih teman-teman. Jadi stikernya ini disamakan sama stikernya rangkaian, stiker edisi Idul Fitri. Di mukanya tentunya ya. Mungkin kita coba ke depan deh, kalau bisa. Lokomotif Dinas Perdana Kereta Api Majapahit Ekonomi New Generation CC 018314 di Pondok Purwokerto dengan stiker edisi Idul Fitri dengan tulisan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah, ditambah ada karangan bunganya nih. Jadi benar-benar meriah ya perjalanan perdana yang dari Malang ini. Wow. Untuk susunan rangkaian kereta api Majapahit, di belakang lokomotif ada bagasi ekonomi 1, 2, 3, 4 kereta makan, kemudian ekonomi 5, 6, 7, 8 dan kereta pembangkit, membawa total 11 kereta. Kereta api Majapahit akan berangkat dari stasiun Malang pukul 18.45 dan akan sampai di stasiun Pasar Senen kurang lebih pada pukul 8:37, yang artinya memakan waktu kurang lebih 14 jam perjalanan, hampir 14 jam perjalanan yang ditempuh kereta api Majapahit ini. Lumayan lama karena kecepatan maksimal kereta api Majapahit ini hanya 100 km per jam, terlebih banyak perhentian di rute kereta api Majapahit. Sambungan yang digunakan ekonomi New Generation kereta api Majapahit ini sambungan akordeon atau bisa dibilang sambungan corrugated below. Nah, ini sambungannya seperti alat musik akordeon seperti ini. Kalau dilihat dari dalam, nah seperti ini. Sambungan ini memiliki kelebihan. Kalau misalkan hujan itu nggak masuk ke dalam ya, berbeda dengan sambungan karet itu masih ada celah.
terus kedap suara tentunya. Terlebih ini pintunya juga akan tertutup semua, jadi makin kedap deh. Terus pintunya ini juga tebel, kacanya 2 lapis nih. Terus ini yang memproduksi CRRC, jadi bisa dibilang ini transfer teknologi dari Cina ke Indonesia via PT Inka dan digunakan ke rangkaian new generation, mulai dari eksekutifnya dan ekonominya. Ini mantap. Makanya ini teknologinya sudah mewah ya semuanya, bahkan mungkin terlalu mewah untuk ekonomi nih kalau di rangkaian Majapahit. Trademark kereta api ekonomi new generation ini adalah F, yang artinya bisa digeber 120 km per jam. Akan tetapi rangkaian Majapahit ini hanya bisa melaju 100 km per jam aja, karena masih memacu jadwal perjalanan sewaktu pakai ekonomi Command Hub. Jadi masih 100 km per jam aja, dan beratnya itu 48 ton. Ini lumayan berat dan bahkan lebih berat dari ekonomi premium sebelumnya. Itu hanya 45 ton dan boginya pakai bogi K10. Nah, ini bisa nih kereta api Majapahit diupayakan lari 120. Kan sayang banget ya rangkaiannya kayak gini tapi jalannya cuma 100, tentunya memakan waktu tempuh yang lebih lama. Kalau bisa 120 kan bisa lebih singkat ya, mungkin 12 jam, 13 jam. Untuk bagian atas ekonomi new generation ini ada 3 bagian. 2 yang ujung ini adalah kondensor AC, terus tengah itu tangki air. Jika di stainless generasi pertama, tangki airnya itu ada di ujung-ujung, AC-nya ada tengah. Tapi yang ini AC-nya ada di ujung-ujung dan ada 2. Makanya tadi di dalam sangat dingin sekali ya suasananya. Oke, berangkat. Oke, ini kereta api Majapahit sudah berangkat. Karena perjalanannya adalah perjalanan malam, jadi kita nggak bisa melihat pemandangan ya. Mungkin pas turun di stasiun atau ya review-review yang belum di-review aja di kereta api ekonomi new generation. Kita nikmati perjalanan bersama ekonomi new generation kereta api Majapahit. Wih, banyak yang nganting. Ini kita merapat stasiun Malang Kota Lama. Jadi di Kota Malang ini Majapahit berhenti di 2 stasiun ya, Malang dan Malang Kota Lama. Jadi bisa memberi kalian pilihan pengen naiknya dari mana nih, stasiun Malang atau Malang Kota Lama. Pilih yang terdekat saja. Wih, sepertinya banyak ini yang naik dari sini nih. Wow. Nah, mantap. Ini stasiun Malang Kota Lama. Sayangnya kita nggak dapat akses peron ya. Jadi ya nggak kayak gini. Yang dapat peron hanya rangkaian-rangkaian belakang, dan mungkin paling belakang pun nggak dapat peron. Di sini kereta api Majapahit itu kalau sesuai jadwal bersilang dengan kereta api Penataran dari arah Blitar sana. Kita coba tunggu ya apakah benar silang kereta api Penataran di stasiun ini. Malang Kota Lama. Toilet kereta api ekonomi new generation ini dibagi menjadi 2, toilet pria dan toilet wanita. Toilet wanitanya kayak gini. Nah, seperti ini, didominasi warna pink penandanya ya. Terus toilet prianya, woi. Terus toilet prianya, kita coba masuk ya. Nah, masuk. Nutupnya tinggal gini aja.
Di sini ada sabun. Terus untuk wastafel ini ada 2 keran. Yang ini untuk keran di sini untuk cuci tangan, dan keran yang ini digeser gini. Ini keluar air di sini nih. Untuk cuci kaki. Semisal teman-teman wudhu ya, bisa langsung dari kereta penumpang. Terus ini ada cermin. Terus ada pengharum ruangan. Ada kloset, flush, shower kloset, tisu, dan tempat sampah. Di sini ada sabun, ada pegangan, ada gantungan juga. Terus untuk suasananya ini terlihat mewah-mewah gimana gitu ya, karena ini ada lampu-lampunya memberi kesan mewah nih. Mantap lah, ekonomi, toiletnya bagus kayak gini, bersih juga, mantap. Tapi penataran masuk stasiun Malang Kota Lama sepertinya mengalami keterlambatan ya. Harusnya 18.55, ini 19.07 baru masuk. Dan Majapahit tentunya terimbas terlambat nih, berangkat dari stasiun Malang Kota Lama. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Oke, ini kita berangkat, kita coba lihat ya. Ini aku mau ngetes pintunya. Apakah bisa nutup sendiri, diatur oleh kondektor? Biasanya sih bisa, kalau lihat dari review-review yang lain. Kalau misalkan udah agak kenceng gak nutup, kita tutup sendiri. Oke, tutup aja lah. Kok nggak nutup-nutup? Langsung kedap. Wih, tiba-tiba ada Mas Boim. Datengin senang dimangan ini pedes ini. Ya, ini teman-teman nggak tahu nih siapa yang ngirim. 2 pop mie sama 1 aqua. Ini yang takjil tadi belum dimakan, takjil tadi. Kalau ini aqua bawa sendiri. Nih pop mie, rasa ayam sama pedas. Ini baru tahu nih ada yang rasa pedas, kalau nggak dibom. Ya udahlah, ini terima kasih yang udah ngirim pop mini. Ini lepas dari Malang Kota Lama, tiba-tiba suasana kabinnya jadi kurang dingin, bahkan cenderung sumuk teman-teman. Walaupun suara anginnya kenceng, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba sumuk. Ini ngembun, tapi di dalam ini tiba-tiba nggak tahu kenapa sumuk teman-teman. Kita lihat suhunya ya, 24 padahal suhunya 24 tuh. Oke teman-teman, selain di kereta makan, untuk fasilitas restorasi itu bisa dipesan melalui keliling seperti ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke kereta makan, hanya perlu menunggu pegawainya keliling. Tapi kalau teman-teman nggak pengen nunggu terlalu lama, ya ke kereta makan pun bisa. Nanti aku coba ke kereta makan, kayaknya di kereta makan itu suasananya beda daripada yang ini, atau bisa dibilang kereta makannya mewah. Nanti deh kita coba ke sana ya. Ini ke Panjen. Kayaknya kita berhenti di sini nggak terlalu lama karena sudah terlambat. Tadi berangkat dari Malang Kota Lama terlambat 10 menit. Mungkin ya di sini berhentinya cuma 2 menit aja. Harga tiket yang harus dibayarkan untuk naik kereta api Majapahit ini dari Malang menuju ke Jakarta mulai dari harga 310.000 hingga paling tingginya 370.000. Nah, harga tiket kereta api Majapahit yang sekarang atau yang menggunakan rangkaian ekonomi New Generation ini mengalami kenaikan 20.000 dari sebelumnya atau semasa menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub Kursi Tegak. Ya bisa dibilang untuk kenaikan harga 20.000 dengan perubahan dari ekonomi tegak ke ekonomi New Generation
stasiun ini bisa dibilang sebanding atau bahkan terlalu murah ya, tapi ya jangan mahal-mahal juga untuk kereta api ekonomi. Segitupun cukup untuk ukuran kelas ekonomi seperti ini. Dan untuk perjalanan kali ini aku sementara hanya melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Madiun saja, dengan memanfaatkan tarif khusus dari Malang ke Madiun sebesar Rp105.000 yang dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Ya, semoga saya nanti bisa full trip mencoba kereta api Majapahit ini menggunakan rangkaian ekonomi new generation-nya ya. Sementara kita Malang Madiun dulu. Untuk rute Malang Madiun ini bisa dibilang rute menengah ya, jadi agak jauh, dan mungkin waktu ini cukup untuk mereview ekonomi new generation ini dan menikmati perjalanan di ekonomi new generation kereta api Majapahit. Oh, kirain buka sendiri. Hah? Apa nih? Kita buka ya. Gak dapat bayaran. Oleh bancik tapi. Asing. Enggak. Ora. Oke, perjalanan kita sampai di Welingi. Berhenti sebentar aja. Ini persiapan berangkat lagi kayaknya ya. Karena udah terlambat ini teman-teman keretanya. Nah kan, ini stasiun Welingi sudah berkanopi dan berperon. Lumayan berkembang dari sebelumnya ya. Sebelumnya itu nggak ada kanopi dan peronnya mungkin hanya kecil aja. Sekarang udah berbenah stasiun Welingi. Ini kita mau ke kereta makan. Mau lihat kereta makannya kayak gimana ya. Ini tinggal pencet-pencet gini enak nih. Kereta makannya itu ada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Oke, ini kita sampai di kereta makannya. Wow, kuning-kuning gini ya. Lumayan banyak nih kapasitas tempat duduknya. Kereta makan kereta api Majapahit dengan kode M1-02401, yang artinya kereta makan kelas eksekutif ya, karena kode kereta makan itu dijadikan 1 jadi M1. 24 itu tahun mulai dinasnya tahun 2024 dan 01 urutan pertama. Terus di sebelah sini ada musola ya untuk beribadah. Seperti ini musolanya. Cukup 1 orang aja. Terus jika ke arah sini, ke arah area makan. Di sini ada pantry untuk petugasnya bikin makanan, dan ada beberapa kursi ini lumayan banyak. Ini bistik legend. Ini Chicken strip. Ini menu legend ini. Iya. Hadir kembali mistik. Ya udah sini aja coba deh. Iya. Ya. Berapa ini harganya? 50.000. Oke. Dan aku pilih di sini. Ini kursinya ya. Ini ada semacam batik-batiknya. Terus di sini, oh bahannya beda nih teman-teman. Kayak bahan sofa-sofa gitu. Semacam bludru tapi bukan bludru ini kayaknya. Rajutan ini sepertinya. Ada batiknya, terus bawahnya ini kulit sintetis. Dan ini lumayan empuk teman-teman. Jadi pas kita duduk itu langsung bes gitu. Kita coba duduk ya. Di sini ada meja untuk kita makan ya. Mejanya lumayan gede. Di sini ada meja lagi untuk semisal bawa minuman bisa taruh sini nih biar nggak menuhin tempat. Disediakan tisu juga nih untuk lap-lap ya tentunya. Di bawah sini ada colokan. Nih, ada 4 colokannya, lumayan banyak. Terus ada tirai juga. Terus untuk suasana interiornya ada batik-batiknya juga, dan lampu-lampunya memberi kesan mewah. Di sana juga ada monitor informasi-informasi. Ini menu-menu yang ada di kereta api Jayabaya ataupun Majapahit nih tulisannya ya. Ini ada apa aja nih? Ini ada nasi daun jeruk, ada nasi goreng, nasi rames, nasi sapi lada hitam, chicken strip dan potato wedges, nasi goreng bakso, ini menu lainnya. Di baliknya apa lagi? Oh, ini ada minumnya juga. Wih, ada Mas Aldian juga. Nah, ini menu yang aku pesan ini bistik. Isinya ada kentang, ada bistiknya, terus ada telur dan sausnya nih.
Sausnya nih baunya yang menyengat. Ada sayurnya juga. Ini barang masalah. Ini harganya 50.000, lumayan mahal. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja. Bistik. Ini setelah aku coba beberapa, ternyata lumayan enak teman. Terus dagingnya tuh padat. Ya pantas saja harganya mahal ya. Nah ini sudah aku campur-campur sayurnya sama sausnya. Terus telurnya ini belum aku coba nih. Kita coba telurnya. Telur paling ya standar. Ya telur, ya rasa Telur. Ya rasa apa? Kenangi. Kalau dagingnya Kasih halus dengan lalai ya. Celur ikan sorry. Alah IYC itu. lumayan padat padahal kelihatannya kayak kecil gitu ya. Nah, kelihatannya kayak kecil tapi padat. Lumayan mengenyangkan. Apalagi kentangnya ini besar-besar juga. Kalau mana sih mantap? Mantap lah, mantap. Si kembar sih. Hei, kembar. Kembar gila kembar. Ini kereta api Majapahit berjalan di angka 92, sempat ke 94, untuk maksimalnya 100 km per jam. Kita nggak perlu buka aplikasi buat lihat, ini pun juga bisa lewat sini nih, ada panel LED-nya untuk mengetahui kecepatan. 8988. Oh, sama ya ternyata, mirip-mirip. 94. Oh, ungu. Ini kita tiba di stasiun Tulungagung. Masih mengalami keterlambatan sekitar 10 menitan dan bertemu kereta api Malabar di sini dari Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Ini kereta api Malabar baru, keberangkatan pagi dari Bandung ataupun dari Malang menggunakan rangkaian stainless steel. Sesama stainless steel ketemu di Tulungagung. Sekarang jalur kantong ini sudah banyak rangkaian stainless yang mulai dari Malabar, Gajayana, terus Majapahit ini stainless. Wow, sudah banyak rangkaian stainless ya. Yang sebelumnya mungkin sekitar setengah tahun lah itu belum banyak rangkaian stainless di area jalur kantong ini. Nggak pakai lama kereta api Majapahit langsung berangkat. Kereta api Malabar masih berhenti ya. Ya ngalah dulu Malabar sama kereta rangkaian baru. Aldo. Iki lurus aja. Nih stasiun Kediri. Lumayan banyak yang naik. Ada yang turun juga. Dan di sini tuh kita masih mengalami keterlambatan sekitar 8 menitan. Ya berarti langsung berangkat lagi. Dan ini ketemu Doho dari Surabaya Kota tujuan Blitar via Kertosono. Nih kita persiapan masuk stasiun Kertosono. Wah, ndak entuk peran. Kita tiba di stasiun Kertosono 21.46, terlambat 7 menit, lumayan berkurangnya dari awalnya 15 menitan. Ya, semakin ke barat semakin terpotong ya. Oh, ini persiapan berangkat kembali. Berangkat. Oke, kita kembali ke ekonomi 1. Tambah rame penumpangnya ya. Kembali ke ekonomi 1, ternyata ekonomi 1 tetap masih sepi ya. Dan tetap juga nggak terlalu dingin suasananya. Malah dinginan di kereta makan tadi teman-teman. Oke, ini merapat stasiun Nganjuk. Diubah menjadi mode malam nih.
kayak gini ya lumayan nih buat tidur nih teman-teman. Reda banget. Wih, gelap nih. Terus di bawah sini lampunya nyala nih. Misal mau cari sepatu nih membantu banget sih kalau lampu-lampu yang di bawah ini nyala ya. Bagus lah. Di atasnya redup, di bawahnya terang. Cakep-cakep. Wah, ini jadi ngantuk nih. Padahal 1 jam lagi nyampe nih. Wih, kereta apa ini? Kayaknya Pasundan ya. Ekonomi. Oh, berangkat Pasundan ya. Oh ya benar Pasundan. Kita sampai di stasiun Nganjuk. Ini kayaknya berhenti sebentar ya, karena masih mengalami keterlambatan ya, walaupun berkurang lagi keterlambatannya. Nah ini. Oke, kita naik lagi ke dalam keretanya. Ini stasiun Nganjuk berada di tikungan nih, jadi agak miring-miring. Tuh. Nah langsung hijau sinyalnya. Oke teman-teman, karena kurang lebih sekitar 15 menit lagi perjalanan akan berakhir, yaitu di stasiun Madiun. Ini sebenarnya aku ngantuk teman-teman dengan adanya mode malam seperti ini. Ya mungkin kalau full trip aku sekarang udah persiapan tidur ini. Tapi untuk saat ini aku hanya sampai Madiun dulu. Nanti deh kalau ada waktu atau ada rezekinya kita coba full trip dari Malang ke Jakarta, ataupun kita ambil rute sebaliknya dari Jakarta ke Malang. Jadi aku akan menyimpulkan mengenai ekonomi new generation kereta api Majapahit ini. Yang pertama mengenai kekedapan suara. Sebenarnya kekedapannya bagus ya untuk kereta api ekonomi new generation, tapi ini tergantung dari treknya. Sewaktu tadi berangkat dari stasiun Malang itu agak sedikit kemelodak sampai akhirnya lepas Blitar kalau nggak salah, atau lepas Kulingi gitu. Itu sudah mulai halus, jadi nggak kemelodak lagi, jadi nggak banyak suara masuk lagi. Terus untuk guncangannya terbilang halus lah, walaupun sempat ya tadi sama seperti tadi berangkat dari Malang itu sedikit kemelodak dan menimbulkan suara yang masuknya lumayan kenceng. Terus untuk AC nih yang aku masalahkan di AC, ini AC-nya dinginnya tuh hanya di awal aja, sampai sekarang atau saat perjalanan ini nggak tahu kenapa AC-nya tiba-tiba berkurang drastis suhunya. Ya walaupun masih ada dingin-dingin tapi dikit, tapi kalau menurut aku ini masih kurang dingin. Terus permasalahannya ini ada di bawah ini teman. Untuk kakinya ini nggak bisa sampai selonjor, jadi kepentok besi. Ini mengingatkan ekonomi new image atau ekonomi angkatan tahun 2016 yang ada besinya. Jadi kita tuh nggak bisa selonjor, hanya mentok gitu, nggak bisa selonjor seperti ekonomi new generation-nya kereta api Gaya Baru Malam Selatan, ataupun ekonomi new generation-nya kereta api Jayabaya itu bisa selonjor full walaupun agak miring. Ini miring pun nggak bisa teman, nggak tahu lah. Padahal enak yang Jayabaya itu ya, kenapa nggak dipikirin konsepnya pakai yang Jayabaya itu. Ya semoga jadi evaluasi ini besinya ya, besinya supaya bisa modifikasi dikit lah besinya. Oke, mungkin cukup karena ini sebentar lagi kita tiba di stasiun Madiun. Aku akan siap-siap dulu dan tentunya akan siap-siap turun ya. Akhirnya perjalanan kereta api Majapahit tiba di tujuanku stasiun Madiun. Aku turun di sini ya. Majapahit masih lanjut ke Jakarta, masih beberapa jam perjalanan lagi. Ini kita tiba tepat waktu teman-teman. Bahkan awal 1 menit tadi 22.40 masuk stasiunnya. Wow, yang tadinya berangkat dari stasiun Malang Kota Lama terlambat hampir 15 menitan, ini kepotong jadi tepat waktu saja. Oke, langsung kita keluar ya, atau mungkin tunggu kereta ini berangkat dulu sekalian deh. Kereta ini mungkin berhentinya agak lama di sini kalau normal. Mari kita cek lokonya ya. Kayaknya Madiun ini habis hujan deh. Tuh basah tuh. Ini lokomotifnya masih tetap CC 018314. Kita cek bunganya masih ada apa enggak? Masih ada rupanya. Selamat Idul Fitri
dan Wow, masih awet. Semoga awet sampai Jakarta. ada hiasan. Oke, ini Majapahit persiapan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Kita hanya sampai sini saja. Oke, perjalananku sampai di stasiun Madiun dan banyak teman-teman juga yang turun di stasiun Madiun, termasuk Mas Boi, Mas Aldian, dan ada teman-teman dari Malang juga yang sampai sini aja, sesama pencinta kereta api. Dan ini ada kereta api Ketel yang double traksi teman-teman, 2 lokomotif. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Naik kereta api Majapahit ekonomi new generation, walaupun naiknya ya sampai Madiun, tapi setidaknya aku sudah merasakan pengalaman naik kereta api ekonomi new generation, kereta api Majapahit ini. Dan kita juga sempat review juga. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.